Ya, Eh, ini untuk kesempatan berikutnya kami berikan kepada eh, peserta yang mungkin sudah nulis di chat. Siapa duluan? Apakah saya kasih kesempatan ke Pak Sadar W. Tobing, LSK Mandaka. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dani. Selamat sore Pak Archandra. sore Pak. Suara saya jelas Pak ya. Jelas-jelas Pak. Ya Pak Archandra ini adik kelas saya nih. Mungkin saya udah keluar di mesin dia baru masuk. Saya juga amatan PLN juga nih Pak. Jadi pertanyaan saya tadi menarik Ya, sebenarnya apa yang dipaparkan. Eh, saya lihat tadi ada 3 tipe, salah satu konvensional, kemudian EGS, AGS gitu ya. Nah, kira-kira potensi yang ada di Indonesia ini yang mana terbanyak Pak? Untuk 3 itu kira-kira saya nggak tahu apakah bisa dibagi seperti itu. Eh, Kira-kira seperti apa. Yang kedua, eh, sangat menarik ya kalau bisa PLTU itu dirubah karena masalah green energy ya. Nah, pertanyaan saya kira-kira 1 unit itu yang Pak Archandra tahu, 1 unit PLTU itu kan gede-gede tuh apa kapasitasnya. Bisa nggak 100 megawatt itu dihasilkan satu sumur? Atau mungkin gabungan dari beberapa sumur ya, saya nggak tahu itu. Terima kasih Pak Archandra. terima kasih Pak Sadar. Dan Baik, ini baru satu yang. Silakan Pak. saya jawab yang kedua. Eh, PLTB, PLTU yang dikonversi atau menggunakan steam yang berasal dari perut bumi, dari geothermal, ya. Eh, apakah mungkin nggak dari satu well, ya? Kalau kita bicara apakah mungkin, saya nggak punya data, belum punya data, karena ini tahapannya adalah pilot. Tadi saya sebutkan itu baru 8 megawatt, 10 megawatt ya. Kita belum bicara 100 megawatt ya. Apakah mungkin nggak satu well? Belum ada data. Tapi secara teori kenapa tidak? Misalnya seperti itu. Kalau seandainya uh, seperti tadi dengan yang menggunakan advance geothermal, dia menginjekkan water dari atas, kemudian di bawah sana banyak sekali pipa-pipa kecil yang bisa menghasilkan steam, kemudian dialir lagi ke atas. Nah, seberapa banyak flow rate-nya, ya, dan ini yang saya tidak punya data, apakah mungkin bisa, mungkin juga tidak. Kita tunggu karena baru pilotnya sampai 8-10 megawatt. Kemudian yang mana yang cocok di Indonesia? Nah, kalau yang cocok di Indonesia karena kita belum melihat datanya lebih lengkap, tapi secara garis besar teknologi ini bisa atau mampu diaplikasikan kalau bisa menemukan temperatur. Kalau misalnya enhanced dan advanced itu temperatur ketemu, permeability nggak ketemu. Nah, secara hukum alam semakin dalam reservoir maka permeability makin kecil. Ya, nah dengan adanya teknologi ini yang mampu menghasilkan permeability yang tidak dipunyai oleh reservoir-reservoir yang dalam tadi, sehingga advance dan enhance kemungkinan bisa diaplikasikan di Indonesia. Ya, nah bagaimana dengan yang direct drilling? Direct drilling itu everywhere, dimanapun, karena di perut bumi ini pasti panas. Ya, sekarang kita bicara seberapa dalam akan kita dapatkan temperatur misal 200 degree Celcius, apakah di 5 km atau di 2 km. Nah, teknologi ini mempercepat drilling yang memakan waktu mungkin bisa beberapa bulan menjadi hitungannya minggu misalnya. Dan prosesnya jadi murah. Nah, karena yang ditawarkan adalah competitiveness dari segi ongkos, dari beberapa chat yang saya baca di sini, seperti yang saya sampaikan tadi,
Kalau teknologi emerging biasanya dia adalah teknologinya superior, harganya biasanya dia kompetitif, mampu bersaing dengan existing, namun mendapatkan teknologi yang lebih baik. Nah, kita tunggu ini, apakah ini terbukti atau tidak. Oke, terima kasih Pak Archandra. Ya. Oh, oke, makasih Pak Sadar. Ini di sini juga udah ada resen namanya Pak Galuh M. Iqbal. Silakan Pak Galuh, dinyalakan videonya. Oke, Oke. silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat perkenalkan. Saya Galuh dari Star Energy Geothermal, Pak. Ya, saya pernah melakukan beberapa simulasi, Pak Akadra. Kebetulan pada saat itu sedang menulis tesis. Jadi saya coba membuat financial model, Pak, pada saat itu. Jadi memang saat ini yang dibutuhkan oleh pengembang itu adalah terkait dengan bantuan modal untuk initial investment. Karena pengembangan panas bumi itu merupakan pengembangan yang cukup mahal. Seperti itu. Jadi kalau dari hasil simulasinya, interest rate ya, tingkat suku bunga itu antara periode construction dengan periode pada saat operasional itu harus dibedakan. Jadi mungkin di situ perlu adanya peran pemerintah, bagaimana caranya untuk bisa membuat sebuah regulasi yang diberikan terhadap bank-bank BUMN untuk bisa membantu para pengembang supaya kita bisa mencapai energy mix di tahun 2025 kayaknya sudah tidak akan mungkin tercapai. Mungkin nanti di tahun yang 2000 selanjutnya Pak ya, di tahun 2030 gitu ya, atau tahun 2050. Seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya dari perhitungan saya sih, kira-kira di masa konstruksi itu pengembang hanya boleh diberikan bunga itu 5,5%. Seperti itu. Namun di masa operasional itu boleh di angka 7%. Jadi harus dibedakan antara dua periode tersebut, Pak. Yang saya ingin tanyakan ke Bapak, Pak, mungkin Bapak tahu kira-kira arah dari pemerintah untuk mencapai energi mix itu seperti apa, Pak ya? Dalam hal ini adalah pengembangan panas bumi gitu, Pak. Apakah ada arah terkait dengan bantuan modal atau seperti apa, Pak? Terima kasih. Makasih Pak Iqbal. Makasih, ini juga pertanyaan bagus ya. Kalau kita bicara tentang energi transisi akan menuju net zero, tidak boleh parsial, ya. Termasuk yang disampaikan, apakah ada dukungan dari sisi financial, ya. Kalau kita di Indonesia mungkin dari bank-bank BUMN yang memberikan interest rate khusus. Ya, jangankan dibedakan antara konstruksi dan operation gitu. Adakah kita punya green financing sehingga usaha untuk mempercepat energi transisi itu bisa berjalan dengan baik? Ya, persoalannya sewaktu saya di kementerian dulu banyak badan-badan financial body yang dari luar ingin memberikan green financing dengan bunga murah. Nah, sewaktu dia sampai ke Indonesia, kadang-kadang mereka minta jaminan government back guarantee. Jadi pemerintah harus menggaranti bahwa loan yang mereka berikan itu ada garansi dari pemerintah bahwa ini kalau terjadi apa-apa pemerintah yang nanggung. Ya. Memang kita bisa mendapatkan jangankan 5%, di bawah 5% dulu 2-3%, dan itu bisa kita dapatkan. Sehingga beberapa itu harus lewat SMI. Masuklah dana-dana itu misalnya lewat SMI yang di Kementerian Keuangan. Persoalannya lagi sewaktu di SMI bilang, Pak, kita bersaing dengan bank lokal. Jadi dana murah tadi akhirnya juga tidak jadi murah. Ya, nah saya sepakat dan saya tidak bisa mengatasnamakan pemerintah karena yang di pemerintahan yang hak menjawab ya. Tapi idenya bahwa perlu dukungan semua pihak. Kalau kita bicara green energy, net zero emisi itu tidak bisa parsial melihat persoalannya. Ini adalah masalah ada teknologinya,
ada komersialnya, ada politiknya. Tiga-tiga ini nggak bisa kita lihat hanya dari sisi teknikal, enggak. Hari ini kita bicara teknikal, tapi siapa tadi Mas Iqbal nanya masuk ke masalah komersial. Dan tadi juga Pak ini bicara tentang politiknya. Tapi nggak apa-apa, di semua negara tiga persoalan ini selalu beriringan, tergantung apakah pemerintah ada nggak semua harus campur tangan pemerintah? Enggak juga. Ya, Amerika contohnya, di sana nggak ada BUMN, semuanya swasta. Harus menunggu nggak permen atau perpres atau segala macam? Enggak. Mereka lakukan, mereka cari teknologinya, mereka cari dananya. Kalau kredibel, mereka akan dapatkan dana yang lebih murah dan lain-lain tanpa harus ikut campur tangan pemerintah lebih dalam. Itu mungkin juga. Pertanyaannya, apakah mungkin nggak di Indonesia? Nah, ini mungkin PR kita semua. Ya, makasih. Oke, makasih Pak. Mungkin ada peserta yang ingin raise hand atau Pak Sadar mau bertanya lagi? Sedikit menambahkan Pak, boleh Pak? Sedikit Ya, silakan. Iya Pak. Ya, menambahkan Pak Arkandra. Jadi di dalam simulasi itu saya menggunakan harga yang tertera di dalam Perpres nomor 112 ya Pak ya. Jadi memang kalau dengan kondisi existing saat ini itu net present value-nya jadi negatif gitu kurang lebih. Jadi mungkin arahnya dukungan itu bisa ke arah apa namanya ya. Kalau harga kayaknya mungkin berat Pak ya, karena harga renewable energy kan dibandingkan dengan yang non renewable kan lebih mahal ya Pak ya. Ke arah situ juga sih Pak. Iya. Terkait Nah, dengan harga. semoga Ya, nanti kalau ada Pak Dirjen EBTKE-nya ya, kalau bisa ikut gitu ya. Memang harus dilihat sebuah kebijakan itu lagi-lagi yang tiga hal itu harus tercapai. Bahwa kebijakan itu harus mampu atau secara teknikal harus visible. Dan kebijakan itu lagi atau proyek itu secara komersial dia harus viable. Kalau tadi dikatakan dengan harga perpres itu NPV-nya negatif, berarti kebijakan tarif yang ada belum mampu menjadikan proyek itu viable. Ya, nah ada nggak dari sisi kita di pengembang misalnya yang perlu kita lakukan? Ya, cari teknologinya. Bagaimana caranya teknologi mampu membuat cost kita lebih efisien. Nah, inilah usaha-usaha yang dilakukan di luar sana. Saya yakin tadi itu ada private, ada public yang mendanai ya usaha-usaha tadi. Namun demikian, yang lebih banyak drive itu berasal dari private, karena kepentingan mereka bahwa mampu nggak punya teknologi yang membuat geothermal tersebut bisa lebih bersaing dengan fossil fuel. Oke, Pak. terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Apakah dari peserta yang udah menulis pertanyaan di ruang chat room, mungkin bisa ditanyakan langsung karena begitu banyak yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Silakan Pak. Ya, ada Pak Kasim, Pak Ridwan. Ya Pak, Silakan Pak. saya dengan Ya, Pak Ridwan Pak, ya silakan. saya mau tanya ke Pak Chandra Pak, mungkin yang saya tahu mungkin geothermal Kamojang yang pertama di Indonesia dan berkembang di Gunung Salak dengan yang lainnya Pak. Selama ini kita sudah memproduksi mungkin berapa MW. Apakah umpamanya biaya operasionalnya dengan yang kita jual, apakah seimbang keuntungannya gitu Pak? Kalau umpamanya kita produksi terus tapi hanya menguntungkan 25% untuk Indonesia, mungkin uap yang di perut bumi akan semakin lama akan semakin habis. Mungkin saya lihat kalau di Kamojang juga akan semakin menurun katanya gitu Pak. Itu aja Pak pertanyaan saya Pak. Kalaupun kita umpamanya terus berusaha terus tapi
kita tidak memikirkan untung. Ya itu kan yang kita usahakan itu kan bagaimana supaya ada untungnya kan gitu Pak, dan bisa untuk dinikmati masyarakat. Itu aja pertanyaan saya Pak. Terima kasih Pak Ridwan dari PT LSK NKL. Mungkin saya bercanda ya Pak ya. Kalau usaha nggak ada untung namanya prakarya Pak. Oh, Ya, Kemungkinan besar ada untungnya ya. Kalau nggak ada untung dia udah tutup ya. Karena itu adalah badan usaha, pasti ada untungnya ya. Nah, seberapa besar untungnya? Nah, kita harus juga mengedukasi masyarakat. Kadang-kadang kita bicara gini ya, dan ini saya sering dengar ini. Oh Pak, itu CAPEX-nya kan sudah selesai, kan tinggal OPEX-nya aja. Ya, kalau gitu dia bayar hanya sisi OPEX-nya saja. Nah, padahal OPEX geothermal itu boleh dibilang kecil. Kenapa? Steam-nya nggak beli lagi. Dia hanya ya. OPEX mungkin dari sisi peralatan. Tapi kalau kita bicara keekonomian sebuah proyek, itu harus end to end. Mulai dia dari eksplorasi, Ya. produksi, sampai nanti apa akhir dari uh, uh, sebuah proyek itu harus ditutup atau dilakukan decommissioning. Ya, kalau sebuah proyek itu direncanakan 25 tahun dan tahun ke-7 dia sudah balik modal misalnya, kita tidak bisa mengatakan kalau di bisnis, oh kalau gitu ke depannya kita hanya bayar apa OPEX-nya saja. Kita harus melihat end to end 25 tahun seperti apa net present value-nya, seperti apa internal rate of return-nya, bukan sepotong-potong. Nah, untuk itu kalau saya berharap ya, kalau dalam membuat kebijakan itu benar kita harus mengerti sisi bisnis ini. Tidak bisa dengan kalimat mengatakan bahwa kalau sudah selesai CAPEX-nya, maka dia hanya tinggal OPEX, maka harga harus lebih turun. Iya, tapi yang namanya rate of return dan NPV itu dihitung dalam satu life cycle dari proyek itu. Mulai dari dia eksplorasi sampai dia decommissioning. Ya. Nah, disitulah kita bisa mengatakan bahwa dia untung apa tidak. Tapi menurut hemat saya, kalau sebuah proyek dilaksanakan dan bertahan sekian tahun, kemungkinan besar dia untung. Itu Pak. Baik Pak. Baik Pak. Terus terima kasih menambah, Pak. kalau Silakan. umpamanya anak-anak Indonesia yang kompeten, setahu saya masih banyak Pak yang di luar. Apa nggak bisa memang orang-orang Indonesia itu kompetensi gitu dalam bidang geothermal ini Pak? Atau dalam bidang yang lain? Yang kita lihat secara umum di Indonesia ini masih banyak. Padahal di kita Indonesia sudah banyak yang profesor yang sudah bisa membangun atau suatu apa yang sangat produktif di Indonesia. Yang kita lihat itu secara umum banyak profesor itu memang kita hargai banyak profesor, tapi secara umum kita nggak bisa meniru seperti luar negeri itu. Kenapa itu bisa begitu, Pak? Maaf aja ini secara umum ini, Pak. Ya, agak melebar. Pertanyaan Ya, boleh, Pak. Bapak berat ini Pak untuk menjawabnya Pak. Masalah behavior itu aja. Makanya kita kan skill Indonesia udah banyak yang skill itu. Tapi Iya nggak Pak. Boleh nggak Pak kita diskusi di luar kalau gitu Pak? Karena ini panjang Iya, Pak jawabnya. iya. Jadi panjang Pak. ya, Pak. Gitu ya Pak. Nanti kita jawab ya Pak kalau kita ketemu. Oke, Pak. Ya, Pak. Ya, makasih. Gimana nih? Masih ada pertanyaan? Kalau enggak kita rehat dulu nih, Pak Chan. Pak Irwin Kasim nih tadi saya panggil. Silakan Pak, nih terakhir lah ya untuk sesi ini. Oke, Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera. Mohon kenalan, saya Erwin Kasim, Bapak Pak Arkandra, salam kenal. Saya dulu juga pernah bekerja di oil and gas, tapi sudah pensiun. Setahu saya di setiap pengembangan proyek itu ada 2 tahap. Tahap pertama namanya project development stage. Tahap mulai perencanaan
evaluasi, survei, collect data, analisa, modeling, sampai akhirnya bisa membuat proposal yang robust atau yang bankable lah kalau memang itu bisa dijual ya, karena menarik bagi investor. Nah, permasalahannya adalah proses ini sudah memerlukan dana, perlu biaya. Untuk melakukan FS saja saya nggak tahu nih berapa biaya di geothermal. Mungkin Pak Arkanda sudah pernah pengalaman. Pertanyaan siapa yang akan membiayai ini? Kan nggak mungkin investor. Investor tidak mau membiayai kalau itu ada sunk cost. Tentu di sini harus ada pihak yang bisa menalangin dulu. Nah, apakah pemerintah punya kemampuan pendanaan untuk menalangin ini, Pak? Dari pilot project yang Bapak kembangkan sekarang. Dulu saya dengar namanya geoplotonik. Di setiap kita drilling ada batuan panas dalam bumi, itu berpotensi kita dapat panas. Tinggal diinjeksi saja air ke dalam, nanti keluarin steam. Nah, cuma masalahnya kan kalau steamnya itu jauh dari PLTU, PLTU rata-rata di pantai, sementara geothermal itu ada di daerah dataran tinggi, rasanya tidak mungkin mentransmisikan steam lewat pipa. Kecuali saya nggak tahu teknologi itu tidak ada. Yang saya dengar sekarang ada teknologi green hydrogen. Artinya tenaga geothermal itu dikonvert menjadi listrik, kemudian dipakai untuk membuat hidrogen dari air. Hidrogen itulah yang ditransport ke tempat-tempat pengguna. Apakah itu PLTU untuk co-firing, apakah PLTG, banyak aplikasi-aplikasi yang sudah mulai dikembangkan di lapangan. Nah, ini kan perlu ada studi, Pak. Perlu ada kajian oleh orang-orang ahli tadi yang sebenarnya profesor banyak di Indonesia. Tapi kan mereka juga pakai argo, Pak. Nggak mungkin nggak dibayar. Itu aja mungkin pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Oke, ini masalah pembiayaan ya Pak. Baik Pak. Nah. Kalau teknologi yang mampu menggantikan PLTU itu yang direct drilling tadi Pak, di mana dimanapun PLTU itu berada, maka drillingnya dilakukan di sekitar sana, karena tidak lagi membutuhkan harus di gunung. Dia hanya menawarkan teknologi ini drilling dengan cost yang lebih murah dan cepat, sehingga mendapatkan steam pada kedalaman berapapun, ya tidak lagi tergantung dengan temperature gradient yang 30 degree Celcius per kilometer, bahkan lebih dalam dari itu, misalnya 5, 7, 10 kilo, selama dia bisa mendapatkan temperatur di atas misalnya 180 degree Celcius, maka itu bisa digunakan di dekat PLTU berada. Jadi tidak not necessary teknologi ini harus dilakukan pengeboran di sekitar pegunungan yang ada sumber panasnya. Dan inilah keuntungan, maka disebut dengan geothermal everywhere. Not necessary, ya, requirements itu harus di dekat gunung api apa tidak. Namun demikian, yang untuk enhance dan advance geothermal system, ya, ini mungkin kalau kita di Indonesia karena Ring of Fire, kemungkinan untuk mendapatkan reservoirnya dalam kedalaman yang lebih rendah itu bisa tercapai lebih mungkin, sehingga cost-nya lebih rendah. Jadi kalau pertanyaan Bapak tadi, apakah PLTU-nya di pantai geothermal di gunung, maka ini didekatkan dengan teknologi direct drilling tadi. Ya. Terus pertanyaan Bapak yang kedua, apakah mungkin pendanaan dari pemerintah? Ya. Yang Bapak sebutkan tadi bahwa di awal itu ada pre-project development fee. Ya. Nah, biasanya ada yang dinamakan kalau kita di misalnya di luar negeri sana, apakah ada nggak pre-project development fee? Ada. Mereka di sana berinvestasi untuk pre-project development, mendevelop project-project potensi, ya, yang nantinya mereka jual kalau sudah stage di mana secara komersial atau secara teknikal sudah terbukti. Nah, pre-project development fee ini dia recover sewaktu dia ada investor yang masuk
yang akan mendevelop project ini. Tapi di awal-awal bisa jadi mereka menggunakan uang, bisa uang dari beberapa orang sebagai vehicle untuk investasi, tapi dengan catatan bahwa ini bisa menjadi sunk cost kalau nggak berhasil. Dan saya temui beberapa kali pre-project development ini menggunakan duit yang mereka punya sendiri, mereka invest untuk apa? Untuk berinvestasi dengan harapan kalau ini berhasil, mereka mendapatkan gain berkali-kali lipat. Nah, setelah mendapatkan gain itu dia mencari lagi proyek selanjutnya. Jadi ada jenis company yang memang bekerja untuk mendevelop proyek-proyek baru yang tidak bergantung dari pemerintah. Karena resikonya juga besar, ya. Nah, kenapa harus bergantung pemerintah? Ya, kita sudah terbiasa seperti itu. Sedikit-sedikit pemerintah. Belum tentu pemerintah punya uang. Nah, mampu nggak dunia usaha, ya, bisa mencontoh di negara lain mungkin lewat yang saya bilang tadi, joint industry project. Rame-rame kita kumpul, Anda punya beberapa expertise, kita gabungkan. Resiko-resiko yang muncul sewaktu kita mendevelop ini bisa kita perkecil karena expertise kita beda-beda dan sudah biasa mengerjakan ini, sehingga pre-project development cost-nya bisa kecil. Sewaktu itu bisa terjadi, mereka bisa recover cost-nya ke investor yang masuk di development stage. Kira-kira gitu Pak Erwin. Terima Oke, kasih Pak Chandra. terima kasih Pak Erwin. Pak Archandra, mungkin kita take a break dulu sebentar sebelum nanti sesi terakhirnya itu kita ada closing. Gitu ya Pak ya. Operator silakan. Baik, Pak.
Oke, makasih Pak Hendro untuk videonya. Eh, Berikutnya kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat room nih, karena banyak sekali. Mungkin nanti dipandu sama Mbak Indri. Mbak Indri, monitor kah? Oke, baik. Terima kasih Pak Dani. Di sini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di room chat. Saya akan membacakan dari bawah. Salah satunya ada dari Bapak Yoga Praina Pawitra. Nah, pertanyaannya adalah, izin Pak, mohon beri insight Pak untuk posisi geothermal ini ke depannya. Apakah akan menjadi baseload dari sistem kelistrikan Indonesia ke depannya? Terima kasih Pak. Jawab langsung. Ya, kedengeran. Iya, dijawab langsung ya. Atau dikumpulin aja, Indri ada Apa-apa, berapa jawab aja pertanyaan? langsung. Ya, Langsung. tadi sudah beberapa kali sampaikan bahwa benar bahwa geothermal itu biasanya untuk base load ya. Pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, oke silakan Mbak Indri. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Saya bacakan, ini ada dari Bapak Supriyanto Sikumbang. Selamat sore, izin bertanya. Apakah konversi PLTU menjadi PLTPB ini memenuhi aspek ekonomis mengingat lokasi geothermal yang berjauhan dengan PLTU dan sistem kontrak panas bumi bukan cost recovery di mana semua risiko ditanggung oleh kontraktor panas bumi? Terima kasih, Pak. Tadi juga sudah disampaikan bahwa biasanya emerging technology itu secara teknikal dia lebih superior, secara keekonomian dia kompetitif. Saya nggak tahu apa hubungan dengan cost recovery ya. Mungkin tadi ini kali dia interpretasinya masalah pembiayaan di awal yang tadi dijawab. Itu Pembiayaan di awal, model-model aja. iya. Oke, ini udah dijawab. Kan ada ide bahwa pemerintah membiayai gitu. Iya. Ya, mungkin ide itu bisa jalan, bisa juga tidak. Ya, kenapa? Masa eksplorasi itu misalnya pemerintah menyediakan dana $50 juta, terus digunakan untuk eksplorasi. Iya, kalau dapat steamnya. Kalau nggak dapat, hilang itu 50 juta. Terus diganti lagi, cari lagi 50 juta, cari lagi 50 juta. Nah, uncertainty ini yang menurut saya akan sangat riskan kalau misalnya pembiayaan awal itu ditanggung oleh misalnya pemerintah gitu. Tapi kalau pemerintah punya dana untuk itu ya bagus juga. Nah. Ada lagi, next. Oke, next ini ada dari Pak Abdul Hidayat. Pertanyaannya adalah, apakah memungkinkan kita mendapatkan supply power murni dari pembangkit green energy selain solusi membeli RCE dari PLN? Kalau mungkin, ya. Misalnya kalau ada hydropower di sekitar itu, kita bikin industri dekat situ. Ya, misalnya ada geothermal, ya bikin industrinya atau kebutuhan listriknya kita di dekat situ. Maka itu akan menjadi direct bahwa listrik kita benar-benar berasal dari green energy, tidak lagi lewat sertifikat. Itu mungkin kan? Kenapa tidak? Next. Oke. Pertanyaan yang keduanya ini, secara potensi yang ada, geothermal bisa bertahan berapa lama di Indonesia ketika digunakan, Pak? Kalau yang di mana di Kamojang itu sudah lama sekali ya, sejak tahun berapa? 70-an atau 80-an ya. Kelihatannya kalau kelihatannya geothermal itu umurnya sangat panjang ya. Apakah suatu saat dia akan habis itu sangat bergantung
Salah satunya adalah apakah kita bisa memaintain perawatannya dengan baik. Kalau seandainya menurun, apakah mungkin kita lagi membuat sumur baru dan lain-lain. Secara teori dia umurnya akan panjang. Next. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak Archandra. Semuanya sudah dicurahkan ya. Untuk ini saya kembalikan kepada host kita, Dan ini Pak Adi sudah hadir. Pak Adi dan Pak Dani. Silakan. Yang maaf, moderator yang saya punya kok belum kejawab ya, Gunawan. Langsung aja Pak, saya maaf ambil alih untuk host. Langsung Pak Gunawan Cahyadi. Oh iya Pak Archandra, terima kasih. Saya mau nanya itu Pak, di awal kan Bapak bilang apa, EBT sama fuel base jangan dipertentangkan ya Pak, tapi komplement. Bisa ada contohnya nggak Pak ya yang komprehensif Pak? Terus yang kedua Pak, bagaimana menghitung permeability bebatuan Pak di daerah rock suatu daerah, baik secara teoritis maupun eksperimental. Dan yang ketiga, maaf Pak, yang terakhir, daerah-daerah mana saja di Indonesia yang bisa bersifat geothermal everywhere Pak, yang menunjukkan potensi kita punya PLTP nanti Pak. Terima kasih. Baik, saya akan jawab dulu yang pertama Pak, mengenai EBT versus tidak dipertentangkan. Nah, yang selama ini kayak strategi yang ada di Eropa misalnya. Perusahaan-perusahaan minyak Eropa, mereka mengatakan saya akan beralih ke renewable energy, sementara bisnis saya akan saya hentikan, perlahan-lahan saya hentikan. Ini yang dinamakan dengan dia melakukan diversifikasi usaha, ya, yang berkaitan dengan fosil perlahan-lahan mereka tinggalkan. Nah, ini yang dinamakan mereka mempertentangkan antara fosil dan EBT. Di Amerika tidak. Amerika punya strategi, mereka tetap berbisnis dua-duanya. Fosil iya, EBT iya. Jadi mereka nggak bertentangkan, dia hidup berdampingan. Yang fosilnya, kalau ada impact negatif ke environment, mereka katakan, saya akan perbaiki itu lewat teknologi. Ini yang dinamakan dengan dekarbonisasi. Dia hidup berdampingan dengan EBT. EBT silakan kembangkan, dan tidak semua EBT mampu untuk menggantikan fosil. Contoh, petrochemical. Baju kita, mobil listrik pun masih banyak komponen petrochemicalnya, di mana petrochemical itu adalah fossil fuel. Jadi kalau kita pertentangkan, tidak mau lagi eksplorasi di oil and gas, tidak mau lagi melakukan walkover perawatan terhadap sumur-sumur oil and gas mereka, itu artinya kita sudah mulai mempertentangkan itu. Harus dengan renewable energy, tinggalkan fossil fuel. Ini yang disebut pertentangan. Sementara kalau yang hidup berdampingan itu saling komplement adalah mereka tetap menggunakan fossil fuel yang punya footprint CO2 yang lebih kecil, misalnya lebih menggunakan gas dibandingkan dengan BBM. Ini juga bentuk-bentuk usaha di mana fossil fuel dan EBT itu hidup berdampingan. Jadi gas jangan dibenci, dibuang dan lain-lain, tapi tetap dimanfaatkan karena EBT tidak semuanya mampu menggantikan itu. Gitu Pak. Terus pertanyaan pertama tentang permeability tadi Pak ya. Pak, bisa diulangin Pak? Pak Gunawan? Ya Pak, maksud saya bagaimana menghitung secara teoritis Pak permeability dan juga secara eksperimental ya Pak ya, untuk daerah berbatuan Pak ya. Dan biasanya sewaktu kita melakukan eksplorasi drilling eksplorasi ya, kita coring dan lain-lain, itu salah satu cara untuk menentukan permeability dari batuan tersebut ya.
memang perlu testing, Pak. Ya, permeability itu dites. Ya. Memerlukan drilling, ya, tapi drilling yang simple untuk coring dan lain-lain, ya Pak ya. Jadi nggak bisa apakah permeability dari tebak-tebakan, saya nggak rasanya lewat drilling Pak, ya permeability. Terus pertanyaan yang ketiga apa Pak? Yang ketiga tadi Pak, daerah-daerah mana saja di Indonesia yang bisa bersifat geothermal everywhere Pak ya, yang menunjukkan potensi PLTP kita Pak nantinya Pak. Terima kasih Pak Chandra. Karena konsepnya everywhere ya di mana-mana Pak. Oh. Dimanapun tidak terbatas apakah dia di gunung api, apakah dia pantai, selama teknologi ini mampu melakukan drilling di wilayah tersebut, ya tentu kalau kita melihat tidak ada gangguan keamanan, gangguan sosial dan lain-lain, selama dia bisa melakukan drilling dan mampu mencapai reservoir atau panas yang sesuai dengan yang menghasilkan steam, maka dimanapun mereka bisa melakukannya. Itulah keunggulan yang geothermal everywhere yang direct drilling tadi, tidak bergantung dari lokasi. Makanya Eropa yang tidak, atau negara-negara yang tidak punya geothermal secara konvensional berharap banyak dengan teknologi ini. Kenapa? Yang dulunya mereka tidak mampu punya akses itu, sekarang dengan teknologi itu mereka akan punya pembangkit geothermal juga. Jadi ini sebuah breakthrough kalau ini berhasil nantinya. Gitu, Baik Pak. Pak, baik Pak. Terima kasih Pak atas insight-nya. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Borong 3 pertanyaan ya. Maaf Pak moderator ya. Oke, nggak apa-apa, bercanda Pak. Ini Pak Sadar Tobing, silakan dari PT LSK. Kalau angkat tangannya artinya mau bertanya, silakan. Sadar Tobing. Kalau tidak ada, dari saya Pak Archandra boleh ya? Boleh Pak. Maaf Pak, terlambat Pak, ada tugas lain nih, mengajar di kelas. Soal ini Pak, soal waste to energy ya, karena setiap PLTP kan pasti banyak energi termal yang terbuang pada prakteknya di Indonesia maupun di seluruh dunia. Jadi fluida buangan dari separator itu kan yang mayoritas air panas itu dibuang. Nah, di Lahendong itu dari tahun 80-an sudah ada PLTP yang memanfaatkan itu siklus biner, kemudian sekarang organic rankine cycle. Nah, menurut Bapak gimana nih PLN rencana untuk memanfaatkan waste ini yang biasa dibuang menjadi energi yang terpakai, walaupun yang berguna, walaupun mungkin tidak terlalu banyak nanti hasilnya ya Pak. Itu Pak. Iya. Saya disclaimer dulu ya Pak. Ya. Saya di sini jadi scholar Pak, bukan PLN. Nanti yang PLN berhak membuat kebijakan itu adalah para direksi Pak. Ya. Tapi secara general konsepnya mungkin seperti combined cycle ya Pak. Kalau bisa berapapun panas yang masih ada sisanya itu dimanfaatkan. Misalnya ada nggak fluida kerja yang mampu mengambil panas tersebut. Nah, misalnya seperti ini, sewaktu konsep OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion, ya, dia bekerja pada temperatur 24 degree tingginya, dan yang temperatur rendah yang mengkondensasi fluida kerjanya itu di 4 degree Celcius misalnya. Jadi dia hanya bekerja di 24 dan 4 degree Celcius. Ada fluida yang pada saat 24 degree dia menjadi steam, which is itu kalau nggak salah si amonia, ya. Kemudian pada suhu 4 degree Celcius dia menjadi mengkondensasi menjadi fluida menjadi cair kembali. Nah, kalau dengan fluida buang yang ada di Lahendong misalnya, berapa temperaturnya,
Apakah mungkin nggak kita gunakan lagi ke direct turbin? Mungkin nggak mampu dia dayanya. Mungkin ya, kalau ada fluida kerja, saya nggak tahu apa, yang bisa dimanfaatkan sehingga dengan temperatur itu fluida kerja tersebut bisa menjadi steam dan bisa berwujud gas dan menjadi menjadi apa tadi wujudnya Pak, gas fluidanya yang mencair kembali. Ya, sehingga Gunawan ada pernah mendapatkan info bagaimana memanfaatkannya. Kalau itu ada, saya rasa silahkan Pak. Selama energi buang itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik kembali, why not? Nanti akan kalau ada kesempatan, kalau ada teknologinya, nanti kita bicara sideline Pak. Baik Pak Chandra, terima kasih tanggapannya. Silakan dari hadirin yang lain, partisipan lain kalau ada pertanyaan atau tanggapan. Bisa. Halo Pak. Oh silakan nih Pak Ada Tobing tuh. Fauzi. Iya. Satu aja Pak. Ini Pak Chandra mau tanya, ini kan steam di PLTU itu kan pressure-nya kan 174 bar. Terus temperaturnya kan 540 derajat Celcius. Sementara untuk geothermal kan sekitar 100-an, Pak. Caranya bagaimana, Pak, ya untuk menaikkan seperti itu, Pak, ya? Itu aja, Pak. Terima kasih. Detailnya saya belum tahu, Pak. Tapi idenya adalah memanfaatkan PLTU yang ada. Ini idenya. Apakah akan dinaikkan pressure-nya, tapi dia akan punya steam yang seperti geothermal konvensional, ya. Konverternya, sehingga turbin yang ada di PL tersebut bisa menggunakan steam yang berasal, yang kata Bapak tadi bahwa temperaturnya rendah, ya, lebih rendah, dan pressure-nya juga tidak sama. Apakah ada konverternya? Saya belum tahu, Pak. Tapi idenya ke arah sana. Ide bahwa PLTU yang ada akan tetap beroperasi dengan mengganti steam-nya yang berasal dari geothermal. Itu idenya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Berarti kalau itu bisa diaplikasikan, berarti nggak perlu kita pakai CCUS, Pak. Makasih, Pak. Sepakat, Pak. Jadi teknologilah ya yang akan membantu kita agar opsi-opsi yang ada, mana opsi terbaiknya. Dan untuk itu, kalau saran saya, kita harus aktif menjadi komunitas dunia dalam hal proyek-proyek pengembangan ini. Ikut dalam joint industry project. Tidak merasa bahwa kita sudah tahu semua. Sementara kebutuhan kita beda dengan yang lain. Pertanyaan saya, kapan kita ikut dalam proyek-proyek seperti ini dan mengeluarkan dana tentunya? Kita invest di sana dalam pendanaan ini. Persoalannya, hampir sepengetahuan saya, kita nggak ada ikut yang seperti ini. Dan apakah itu karena ketidakmampuan kita atau kita tidak ingin? Mungkin saya nggak tahu, tapi ada latar belakang lain. Coba Pak, dalam pengembang teknologi Indonesia, kalau gagal, implikasinya hukum, Pak. Dan ini yang sangat berat, karena dibawa ke ranah hukum. Mohon maaf ke bapak-bapak yang di bidang hukum. Coba kalau kita bicara tentang geothermal everywhere tadi, invest di sana, ikut rame-rame dalam mendevelop teknologinya. Tahap 1 gagal, tahap 2 gagal, tahap 3, baru tahap kelima gagal. Nah, tahap 1 sampai 4 nanti nggak diperiksa kita, Pak. Nah, ini persoalan-persoalan mendasar kita di Indonesia. Mohon maaf, Pak.
Karena teknologi development itu tidak sekali kita lakukan jalan. Sepengetahuan saya sangat jarang itu, Pak. Apollo yang mendarat ke bulan adalah Apollo 11. Apa kejadian dengan Apollo 1 sampai 10? Ini persis ini, Pak. Dalam geothermal everywhere ini akan ada nanti versi 1, versi 2, versi 3, dan akan ada kegagalan demi kegagalan sampai dia mature enough untuk kita katakan yes, teknologi is ready. Gitu Pak, kira-kira. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Terima kasih. Oke, lanjut berikut tadi Mas Wing nih angkat tangan. Kalau ada Bang Adi, ya, mohon izin mau ikut bertanya pada Pak Archandra. Silakan Pak Wing. Baik Pak Archandra, saya ini awam di bidang panas bumi, geologi khususnya. Untuk PLTP ini sesuai namanya, sumbernya berasal dari panas bumi atau kita biasa sebut ring of fire, sehingga lokasi dari PLTP lebih banyak di gunung-gunung di mana permukaannya saluran daripada panas bumi itu sendiri. Nah, yang mau tanyakan Pak Archandra, kaitannya dengan ring of fire, apakah kita memungkinkan membuat satu PLTP dari sumber yang memang tidak berlokasi di gunung, Pak, di suatu permukaan bumi yang lain, tetapi mengandung atau di bawahnya terdapat sumber-sumber panas bumi. Kira-kira itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak Archandra. Terima kasih Pak Wing. Konsep dari geothermal everywhere itu adalah di perut bumi pasti panas. Kita akan ketemu panasnya. Persoalannya, berapa dalam kita harus melakukan drilling sehingga mendapatkan panas yang sesuai untuk geothermal. Nah, konsep geothermal everywhere itu adalah melakukan drilling dengan harga atau cost yang murah, tidak melihat berapapun dalamnya sumber panas tersebut karena dia murah, maka dia bisa melakukan drilling di mana saja. Tidak tergantung apakah dia di gunung atau di wilayah ring of fire. Makanya konsepnya itu adalah menggantikan PLTU yang berada tadi mengatakan banyak di pantai, memang benar, ya, atau di mulut tambang. Nah, di situ, di dekat situ dilakukan drilling. Kan bukan di ring of fire. Nah, dengan melakukan drilling itu, dia akan mencapai pada satu kedalaman mendapatkan panas misalnya di atas 180 degree Celcius. Berapa dalam itu? Bisa 5 km, bisa 8 km. Nah, persoalannya adalah permeability-nya kecil. Nah, disitulah nanti mungkin dikombin dengan yang advance geothermal, menggunakan looping, water diinjeksikan ke dalam, kemudian menjadi uap di kedalaman di mana panas dia temukan, kemudian mendapatkan steam yang keluar dari pipa satu lagi. Nah, saya ingin sekali untuk mendalami ini geothermal everywhere ini, karena dasar-dasarnya adalah oil and gas. Gitu Pak Wing. Gimana Mas Wing? Ada pertanyaan lanjutan? Terima kasih Pak Archandra. Sudah cukup jelas konsep mengenai geothermal everywhere.
Saya serahkan kembali Pak Adi. Silakan. Oke. Ini Bang Jainal nih, tapi sebelum Bang Jainal satu putaran dulu, saya ingin memperdalam jawaban Pak Archandra sekaligus bertanya atau menanggapi. Ini mungkin pakai teknologi kalau dulu dikenal dengan nama hot dry rock ya Pak ya. Yes. Hot dry rock, saya ingat itu yang disebut Pak Archandra itu. Oke, langsung Bang Jainal. Ya, terima kasih Bang Adi. Ya Pak Archandra, saya mau tanya tentang update PLTP yang katanya terbesar 3 kali 110 MW itu yang di Sarula. Itu kira-kira bagaimana ya sekarang ya? Karena katanya ada masalah atau sudah diperbaiki. Saya juga lupa. Dulu saya sebetulnya kebetulan ikut di waktu pembangunannya ya di 2016 itu. Setelah itu nggak dengar kabarin lagi. Apa betul itu masih yang terbesar gitu aja. Terima kasih. Baik, Kalau yang saya punya data tentang apa, saya share Pak ya. Mungkin saya punya apa menang besar kegiatan PLTP di Indonesia. Ini Pak. Sarula 330, Salak 377 Pak. Jadi antara Sarula dan Salak ya beda-beda tipis, tetap ini dua terbesar, benar Pak? Oke. Ya. Kondisinya masih Pak yang di Sarula? Sarula sepengetahuan saya masih, memang fluidanya ini ya Pak ya, ada problem di situ. Oke, di fluida. Ya masih, saya dengar itu, tapi bagaimana solusinya saya nggak ngikutin Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Archandra. Ya. Terima kasih Pak Adi. Ya, makasih Bang Jainal. Silakan kalau ingin bertanya daripada tulis-tulis langsung aja. Tapi maksimum 1-2 menit ya. Kalau mau bicara silakan. Kalau tidak saya lihat di chat itu tolong dibacain lagi lah Indri. Kayaknya yang bersangkutan kesulitan bicara langsung. Oke, baik. Di sini ada pesan dari Pak Yuga Praina Pawitra. Apakah ada kemungkinan kolaborasi seluruh dunia, baik dari sisi akademis dan industri untuk pengembangan geothermal everywhere di Indonesia ini? Apakah ada strategi yang kira-kira akan dikembangkan, Pak? Ya. Saya jawab langsung ya. Kalau tadi yang berkolaborasi itu sudah ada beberapa company yang saya share lagi ya. Coba gimana collaborative effort antara yang punya teknologi dan yang punya dana ya. Coba lihat nih. Kok nggak bergerak ya? Screen saya aneh. Ini. Coba kita lihat ini. Ya. Devon Energy, Schlumberger, kemudian ini dari public sector, semuanya bahu-membahu untuk mengembangkan teknologi ini. Dan hasilnya tetap dalam, ini yang disebutkan Pak Adi tadi, hot dry rocks itu Pak. Dan off-taker-nya pun sudah ready, Google gitu. Jadi ini memang harus didesain di dalam joint industry project itu memang harus didesain kerjasama semua pihak, karena bisa jadi teknologi ini milik si A, si B, si C, dan itu kalau kita tackle secara bersama, saling complement, usaha-usaha untuk mendapatkan teknologi baru itu bisa lebih cepat. Ya, kan problem statementnya sudah ada bahwa
ada panas yang di atas 120 degree Celcius di bawah sana, tapi perlu drilling yang lebih dalam. Kalau drilling dalam, permeability-nya kecil, sementara yang kita butuhkan permeability besar. Nah, inilah solusi-solusi mencari permeability dan mendapatkan steam yang di atas 120 degree Celcius. Nah, bersama-sama mereka ini ada drilling company, ada oil company, ada yang punya dana, ada dari public sector, ikut bersama-sama mendanai ini. Nanti kalau sudah berhasil, setiap partisipan berhak menggunakan teknologi itu. Bagi yang tidak ikut berpartisipasi, maka dia akan bayar license-nya. Nah, disitulah bisa investasi ini di-recover lewat pihak-pihak yang mungkin membutuhkan tapi tidak ikut dalam partisipasi untuk mengembangkannya. Nah, apakah di Indonesia memungkinkan itu? Tadi yang saya sampaikan, salah satu kita kendala di Indonesia ini, teknologi development itu tidak selamanya berhasil di tahap 1, 2, 3, bahkan tahap ke-10 baru berhasil. Nah, apakah kalau nanti publik atau BUMN kita terlibat dalam proyek-proyek seperti ini, ya, baru berhasil di tahap ke-10, tahap 1 sampai 9 bermasalah hukum apa tidak? Oke. Izin, Pak. Ada tanggapan balik nih atau sudah jawaban? Tunggu dulu. Oh ya. Oh, langsung aja Pak Yoga ya menanggapi langsung. Silakan. Iya Pak, izin Pak. Pak, yang dimaksud mungkin seperti model-model open source itu Pak. Jadi yang seluruhnya itu kita sama-sama seluruh dunia untuk mengembangkan teknologi ini, karena kan sebetulnya kan dunia ini kan mencari energi yang bersih. Jadi mungkin dari sisi marketnya mungkin saya lihat cuman Google yang sudah tertarik. Sebetulnya kalau dihubungkan sama super grid gitu ya Pak ya, itu mungkin bisa kita menggait pasar yang lebih besar dengan mungkin impact yang lebih besar gitu Pak. Nah, apakah kemungkinan itu bisa dikembangkan ya Pak ya? Tapi mungkin kita akan kendala masalah perizinan, masalah finance-nya. Nah, mungkin kalau dari finance-nya seluruh dunia itu memang bisa masuk, tapi tanpa limitasi, itu Pak, mungkin kayaknya lebih berimpact gitu Pak. Harusnya dengan kita jangan berpikir untuk Indonesia saja, tapi juga untuk seluruh dunia mungkin Pak. Makasih Pak. Saya contohkan ini Pak, pengembangan offshore wind turbine. Yang selama ini satu turbine itu mungkin paling besar 8 megawatt. Sekarang sudah bisa masuk di 15 megawatt satu turbine untuk offshore. Ini lagi dikembangkan. Nah, siapa yang mendanai itu? Karena ini ada kebutuhannya biar cost-nya turun, satu turbine itu bukan lagi 8 atau 7 megawatt. Nah, kebutuhannya adalah dia harus di 15 atau 16 megawatt satu turbine. Nah, untuk satu turbine 16 megawatt dia harus lari ke deep water, ya, bukan lagi di shallow water. Platformnya jadi floating kalau udah pergi ke deeper water. Nah, siapa yang mendanai itu? Apakah lewat crowdfunding atau lewat open source? Enggak, Pak. Negara-negara yang membutuhkan itu dari dana pajak mereka, kayak di Amerika, itu sekian billion of dollar itu sudah dikeluarkan oleh DOE, Department of Energy Amerika, agar bisa teknologi yang 16 atau 15 megawatt per turbine itu bisa terlaksana. Mereka menandai itu, government-nya. Dan juga di negara-negara Eropa, ya, kayak di Denmark juga lagi research ke arah sana di wind turbine mereka. Kalau itu dana publik, misalnya di Amerika, dana publik, dana tax pajak yang digunakan untuk riset-riset seperti itu, biasanya Pak, itu boleh digunakan di Amerika. Nah, company-company yang terlibat itu boleh menggunakan itu. Karena apa? Karena itu menggunakan dana dari tax pajak mereka. Tapi kalau private sector yang melakukan research itu, nah ini yang siapa yang tidak terlibat dalam GIP,
joint industry project harus membayar nanti kalau ada license-nya. Banyak metodenya dalam hal teknologi development ini. Tapi saya belum melihat yang open source gitu, Pak. Makasih, Pak. Baik Pak, sekedar ini aja usul aja Pak, yang bisa mengingat impact-nya yang kira-kira cukup besar. Iya, semoga banyak yang baik hati, Pak ya, untuk membuka teknologinya for free gitu, Pak. Makasih, Pak. Terima Sama-sama kasih Pak. juga. Di kolom chat saya kira ada lagi itu, Indri tolong bacain dong. Oke, ini akan ku bacain dari PT SKP Tenaga Listrik. Pertanyaannya Pak, apakah lumpur lapindo bisa dikembangkan menjadi geothermal everywhere? Gimana caranya? Silakan Pak Archandra. Nggak ada jawaban saya, Pak. Nggak bisa menjawab saya, Pak. Atau mungkin Mohon bisa maaf ya untuk PT SKP Tenaga Listrik, kita skip. Next, ini ada dari Bapak Syaiful Bahri. Pak Archandra, PLTP Solok Selatan, Sumber, bagaimana progresnya Pak? Apakah sudah berhasil membangkitkan atau menyalurkan energi KWH ke masyarakat pelanggan? Berapa kapasitas yang sudah berhasil dibangkitkan? Untuk Solok Selatan sudah, sekarang lagi pengembangan tahap selanjutnya. Jadi jawabannya sudah. Sejak berapa ya? 4 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Solok Selatan. Oke, nah ada lagi nih kolom chat. Oke, baik. Terima kasih. Sudah semuanya, Pak. Kalau dari partisipan yang hadir tidak ada lagi pertanyaan, maka akan kita sudahi saja bagian tanya jawab. Kita akan masuk ke bagian penutup dengan mendengarkan pernyataan penutup dari narasumber dan juga para panelis. Dari saya dulu, Pak. Silakan, Pak Archandra. Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah mengikuti sharing session-nya. Kalau ada informasi yang salah atau apa yang saya sampaikan kurang akurat, mohon saya diberitahu kekurangannya di mana, atau ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu follow up, silahkan hubungi Instagram saya, archandra.tahar, atau kalau ada yang salah dalam penyampaian, mohon maaf. Semoga Bapak Ibu bisa memaafkan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mengundang. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Baik, Pak Archandra. Kita dengarkan sekarang pernyataan penutup Bang Amin, panelis. Setelah itu Bang Jarman ya, Pak. Oke, terima kasih. Bang Andi, kedengeran nggak suara saya? Kedengeran Bang, tapi kayaknya bisa lebih kencang nggak ya? Lebih kencang dulu, saya kencangin dulu ini. Ya, artinya gini. Tadi semua saya sudah dengar, baik pemaparan, pertanyaan dan sebagainya. Jadi sekali lagi, ke depannya nih ada pemerintahan baru dan sebagainya. Memang perlu banyak masukan. Jadi kolaborasi segala macam potensi yang ada di Indonesia. Jadi melibatkan masukan semua dari kalangan akademisi, praktisi, industri. Kemudian tidak lupa juga keterlibatan daripada lembaga negara, lembaga yudikatif, eksekutif, ya, kemudian legislatif, karena semua menyangkut itu. Ya, apapun yang kita teknologi apa seperti disampaikan Pak Chandra tadi, kalau itu semuanya ini ada yang satu yang menghambat ya susah gitu. Jadi sekali lagi gitu. Dan saya sebagai orang dari perguruan tinggi, masalah penyediaan
SDM. Jadi apapun teknologi ini kita harus siap sedia. Saya percaya memang kalau transfer teknologi itu kita bisa, jagolah orang Indonesia. Nah, yang saya masih kurang seret itu adaptasi teknologi, Pak Chandra. Jadi yang lain adaptasi. Tadi ada teknologi baru, emerging dan sebagainya. Nah, kita yang kadang-kadang nggak adaptasi. Kira-kira itu pesan saya. Jadi sekali lagi, ya yang dari perguruan tinggi kita menyediakan SDM, kemudian yang dari industri, dari praktisi, dari namanya regulasi dan sebagainya harus kita bersinergi, jangan sama, jangan berbenturan. Ya kalau ada benturan sedikit lah, gitu. Kira-kira itu yang perlu saya sampaikan. Jadi apapun juga, apalagi ini kalau terbatas geotermal, ya kita coba kita empower daripada geotermal ini yang tadi Pak Chandra sampaikan everywhere. Pokoknya ibaratnya bagaimana dapat kompor panas, manasin air, jadi uap kan Pak Chandra ya. Jadi Benar. ya artinya jadi dengan adanya teknologi semakin maju nanti jangan-jangan sumur dangkal juga cuma 10 meter, 20 meter, apa 30 meter sudah dapat panas. Dan sebetulnya lagi Pak Chandra tadi masalah panas buang. Tadi sebetulnya ada teknologi namanya termoelektrik. Jadi termoelektrik itu sejenis bahan elektronik. Kalau dikena panas, dia menghasilkan listrik. Itu juga jadi sumber pembangkit. Terima kasih. Itu ada di grup tuh gue tulis. Baik Pak Amin, makasih. Bang Jarman, silakan Bang. Setelah itu Pak Sumaryadi ya. Terima kasih Pak Adi. Tadi yang dipresentasikan oleh Pak Archandra memang teknologi yang akan menjadi terobosan ya Pak di bidang geothermal. Karena kalau ini bisa dikomersialkan, akan menjadi game changer daripada pengembangan geothermal Indonesia. Karena itu kan kendala dari pengembangan geothermal selama ini kan dua hal tadi. Risiko yang tinggi, karena lalu kedua juga biaya yang tidak murah dalam eksplorasi. Nah ini dengan teknologi kalau bisa nanti dikomersialkan maka bisa menyelesaikan dua hal ini dan itu menjadi game changer nanti sehingga pengembangan geothermal bisa lebih besar lagi di Indonesia. Mungkin itu saja Pak. Kita harapkan nanti mudah-mudahan bisa segera dikomersialkan tadi yang disampaikan mengenai 3 jenis teknologi emerging teknologi for geothermal. Makasih Pak. Baik, Bang Rahman, terima kasih. Kita dengarkan Pak Sumaryadi, semoga masih ada. Silakan. Siap, Pak Bang Adi. Suaranya terdengar ya? Jelas, Bang. Luar biasa sore ini. Terima kasih Pak Archandra. Rupanya untuk menuju phase out dari power plant coal itu menuju atau mengurangi penggunaan fossil fuel, perlu ada suatu kebijakan yang komprehensif, tidak hanya dari teknologi. Teknologi bisa mendukung semua, tapi tentunya kebijakan dari pemerintah, kemudian fiskal terhadap keuangan, kredit dan lain-lain, sebagai pembiayaan penggunaan teknologi yang untuk menurunkan penggunaan fossil fuel itu menjadi satu kesatuan, tidak berdiri terpisah masing-masing. Potensi panas bumi di Indonesia sangat luar biasa. Tentunya dengan teknologi yang ini kita bisa lebih mengefisienkan atau bisa mengoptimalkan biaya yang akan dikeluarkan dalam pembangkitan tenaga listrik. Saya kira itu dari saya, Pak Adi. Terima kasih Pak Archandra, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Sumaryadi. Sudah lama nih nggak jumpa nih. Baik, kita pada akhirnya mengucapkan terima kasih Pak dari Panitia Pelaksana kepada Pak Archandra Tahar yang sudah memberikan waktu sekitar 2 jam lebih ya Pak, dengan persiapannya 3 jam lebih. Mohon maaf Pak, kita belum bisa pakai prinsip Amerika ini time is money ya Pak. Pro bono ini. Tapi kira-kira apa yang Bapak berikan sudah bermanfaat sekali untuk kita yang hadir di sini. 200 orang lebih sudah mendapatkan ilmu dari Pak Archandra yang mengaku sebagai scholar, akademisi aja sore ini Pak ya, bukan sebagai komisaris independen PT PLN. Kami Kagatrik UI dan LSK Kagatrik UI mengucapkan terima kasih Pak. Juga untuk Pak Sumaryadi kami ucapkan terima kasih.
Pak Sumaryadi masih di PLN kah? Atau sudah? Sudah pensiun, Pak. Sudah. Wah, orang Pak kayak Pak Sumaryadi bagus dikaryakan nih Pak. Ya, Pak. Kalau istilah dulu. Ilmunya masih tinggi, ini tenaga badan masih kuat. Mudah-mudahan Pak dapat posisi yang pas. Oke, untuk itu juga Pak Jarman, kami ucapkan terima kasih pembina Kagatrik UI, juga Bang Amin, terima kasih. Dan terlebih kepada yang masih hadir sampai saat ini 150-an orang, kami panitia pelaksana mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita tutup acara webinar episode kedua ini. Untuk minggu depan topik dan sebagainya akan diumumkan. Silakan diumumkan panitia. Kalau ada flyer untuk dipampangkan. Dari Pak Wanhar, saya tahu saya. Ya, betul. Pak Wanhar, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Dirjen Ketenagalistrikan. Bang Jarman kenal banget nih pasti nih, Pak Wanhar. Ya. Ya, jadi saya menambahkan aja Pak, bahwa kami untuk diskusi trans energi ini, kita menginginkan suatu persepsi dari semua pihak. Di episode pertama ada Prof. Rinaldi yang kita anggap mewakili akademisi. Kemudian hari ini ada Pak Archandra, kita anggap mewakili praktisi karena beliau dari unsur PLN, komisaris. Dan besok minggu depan sengaja kami tampilkan Pak Wanhar sebagai unsur dari regulator, sehingga diharapkan diskusi kita mendapat masukan dari berbagai persepsi, baik dari akademisi, regulator, praktisi, maupun pihak lainnya. Itu tambahannya para hadirin semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wing atas tambahan informasinya. Dengan demikian kita tutup final betul hari ini. Terima kasih semuanya. Tapi kalau masih ada yang masih mau nongkrong sini ngobrol-ngobrol, kongko-kongko silakan. Selamat sore. Terima kasih ya Pak Archandra, panitia Gatrik UI. Terima kasih. Terima kasih semua. Saya juga mohon pamit. Pamit. Sampai ketemu. Terima kasih Pak Archandra. Terima kasih Pak Jarman, Pak Adi, Sumaryadi, Pak Wing. Terima kasih Pak Archandra. Terima kasih Pak Archandra. Terima kasih Pak Archandra. Terima kasih.